status saya ini penasehat. Saya nggak pernah ngurus manajemen, ya. Saya tidak pernah urus pembelian pemain, ya. Tugas saya 5 musim ini mencarikan uang supaya Semen Padang bisa berkompetisi, supaya tetap Semen Padang ini bisa bertanding di Sumatera Barat, tidak dijual keluar Sumatera Barat. Karena 2019 akhir mau dijual ke luar Sumatera Barat. Saya sebagai orang pecinta sepak bola dari umur 3 tahun nonton Semen Padang ke stadion, tentu saya berkepentingan untuk menyelamatkan klub ini. Sehingga sudah 5 musim saya yang cari uang supaya tim ini bisa eksis. Nah, sekarang lu urus. Akhirnya sekarang saya urus nih. Ya, saya minta karena selama ini pelatih bukan saya pilih, pemain itu pilihan pelatih. Sekarang saya urus, saya intervensi. Saya minta pergantian pelatih. Ya, sekarang saya juga minta pelatih melakukan evaluasi. Kalau memang di putaran pertama pemain kita tidak layak, silahkan pelatih melakukan pergantian. Ya, nanti saya cari uangnya untuk cari pemain baru. Itu saya lakukan evaluasi, mendengarkan aspirasi pendukung, supporter saya lakukan, termasuk dulu saya berteriak, kenapa kita mainnya siang terus? Karena itu permintaan supporter. Makanya saya berteriak. Jadi gitu Bang. Jadi kita dengarkan aspirasi supporter. Itu cara saya. Saya dengarkan aspirasi supporter minta apa main malam. Saya urus supaya bisa main malam. Sekarang evaluasi pemain, saya minta pelatih ganti, sudah diganti pelatih, saya minta pelatih lakukan evaluasi. Kalau memang kita perlu pergantian, cari pemain-pemain baru. Itulah cara kita melakukan evaluasi untuk perbaikan. Nah, harapannya juga federasi juga melakukan hal yang sama dengan kegagalan kita di Piala Dunia. Saya nggak sepakat dengan Bang Akmal ini. Yang Bang Akmal bilang kita tuh harusnya bertahap dulu, juara AFF dulu, lalu juara Asia, baru mau bicara Piala Dunia. Bang Akmal ini lupa bahwa Patrick Kluivert masuk jadi pelatih timnas itu, poin kita sama Australia di round 3 itu hanya ketinggalan 1 poin Bang. Jadi mimpi itu ada, ya. Waktu itu supaya teman-teman ingat tuh, di round 3 peluang kita lolos langsung itu ada, mendampingi Jepang. Kita dan Australia itu bersaing ketat. Kita hanya ketinggalan 1 poin waktu itu. Disitulah masuk Patrick Kluivert yang menghancurkan mimpi kita dengan kita dicukur 5-1 dengan Australia. Disitulah kita mulai tertinggal langsung 4 poin dan akhirnya susah mengejar Australia. Dan kita mengakhiri round 3 itu di posisi nomor 4 Bang. Ya, di posisi nomor 4. Yang awal nomor 3, posisi nomor 4. Nah, ini menurut saya, untuk itulah kita perlu evaluasi. Ya, masuk round 4, kita kalah 2 kali, ya, dengan Arab Saudi dan Irak. Lalu saya sampaikan, saya ungkap bahwa menurut informasi orang dalam saya tidak ada latihan simulasi game plan. Padahal setiap pertandingan harusnya pelatih itu sudah punya taktik dan strategi menghadapi Arab dan Irak. Dan taktik dan strategi itu seharusnya diimplementasikan dalam latihan simulasi, ya, supaya pemain siap menghadapi kondisi real di lapangan. Tapi tidak dilakukan. Alasannya karena takut diintip oleh Arab Saudi. Itu alasannya. Nah, saya sudah bilang, kalau saya bohong silahkan dibantah oleh BTN dan PSSI. Nah, tapi alhamdulillah nggak ada bantahan udah seminggu lebih. Nah, jadi saya tidak mungkin mengeluarkan pernyataan hoax karena saya itu bukan pengamat. Saya ini pelaku sepak bola. Yang pertama, yang kedua saya pejabat negara yang tentu kalau mengeluarkan pernyataan bohong, hoax, tentu bisa diminta berhenti sebagai pejabat negara. Ini penting juga ya. Nah, anggota DPR itu bisa diminta berhenti, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR kalau mengeluarkan pernyataan hoax dan fitnah Bang. Di PAW. Bisa di PAW. Kalau fitnah. Nah, tentu pernyataan ini saya keluarkan setelah saya mendapatkan informasi yang saya validasi. Makanya saya bilang kalau hoax silahkan dibantah. Nah,
Pernyataan itu keluar kenapa? Karena mendengarkan pernyataan Alex Pastur yang bilang tidak logis kita peringkat 119 dunia mimpi ke Piala Dunia. Jadi itu, silahkan dibantah pernyataan saya. Seharusnya yang membantah pernyataan saya Pak Marji. Betul nggak? Tapi alhamdulillah Pak Marji nggak bantah. Berarti teman-teman apa? Bisa menerjemahkan pernyataan Andre Rosiade itu benar. Gitu loh. Itulah kualitas pelatih terbaik, kata abang saya, temannya Abang Akmal. Itulah kualitas tim pelatih terbaik kita. Ya itulah faktanya. 14 londo itu, nah saya bilang ini londo kan benar orang Belanda kan, dibilang rasis lagi. Makanya bingung saya. Kita berdebat itu bukan bicara fakta, data, tapi opini rasis lah, memecah timnas lah, membuli timnas. Padahal kita melakukan ini, bicara ini setelah kita gagal. Kalau gagal ya evaluasi. Makanya saya bingung terus terang, kenapa sampai tanggal berapa sekarang? 28 Oktober. Berarti sudah berapa tuh? 16 hari ya? 17 hari ya? Setelah kita gagal di kualifikasi Piala Dunia, kok Pak Erik tidak pernah sampai sekarang memimpin rapat ESCO? Ada apa? Kenapa evaluasi ini diulur-ulur? Gitu loh. Diulur-ulur. Itu seharusnya teman-teman wartawan nanya, Pak, apa alasannya Bapak mengulur-ulur rapat evaluasi ESCO ini? Padahal ESCO sudah minta di grup WA, bicara sama Sekjen, bicara wakil ketua umum untuk segera melakukan rapat evaluasi. Memang nggak ada waktu, sibuk sekali untuk melakukan rapat ESCO. Karena ini harus dievaluasi. Konferensi pers bisa, kenapa rapat ESCO nggak bisa? Seharusnya teman-teman wartawan tanya, konferensi pers bersama Alexander Switz bisa, kenapa rapat ESCO nggak bisa? Ya kan? Nerima waktu supporter bisa, kenapa nggak bisa? Wartawan-wartawan ini dikumpulin setelah Pemret diajak diskusi, kan wartawan dikumpulin juga. Yang handphone kalian disita itu, ya kan? Kenapa nggak ada waktu rapat evaluasi ESCO? Kumpulin wartawan bisa, meskipun wartawan handphonenya disita. Nah, iya, ya, gitu lah. Kalau ketemu saya kan nggak disita handphonenya kan. Jadi gitu. Jadi menurut saya inilah yang perlu kita dorong untuk perbaikan. Nah teman-teman wartawan nggak usah takut juga. Presiden aja boleh dikritik, masa ketua federasi nggak bisa kita kritik? Apakah federasi ini punya mental order baru? Saya nggak tahu. Kalau begitu takutnya orang mengkritik, ya. Nah saya hanya meminta evaluasi. Lakukanlah evaluasi secara jujur, objektif, rasional. Undanglah manajer timnas, BTN untuk memaparkan secara terbuka di EXCO. Apa bedanya zamannya Sintayong, apa zamannya bedanya zaman Patrick Kluivert, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang rasional, objektif. Karena timnas ini bukan milik pribadi, timnas ini milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, bukan milik federasi juga timnas ini. Federasi itu harus melihat apa sih keinginan publik, keinginan mayoritas rakyat Indonesia. Seperti saya nih, hanya penasihat sepak bola, saya nggak manajemen, nggak owner sepak bola. Saya melihat, oh mayoritas ingin Almeida out. Ya saya sampaikan ke manajemen, Almeida harus out. Almeida out. Supporter minta main malam, saya sampaikan manajemen, perjuangkan, kirim surat untuk kita main malam. Apalagi supporter bilang, ganti pemain, kita nggak bisa bersaing. Oke, saya minta pelatih, sampaikan pelatih, coach, coba evaluasi, apa perlu kita cuci gudang untuk putaran kedua kalau memang kita nggak bisa bersaing. Nah, coach lagi melakukan evaluasi, dan itu fair. Nah itulah cara kita harus melakukan evaluasi untuk perbaikan. Jangan kita menutup diri anti perbaikan, karena timnas ini bukan milik pribadi, ya, bukan milik personal, bukan milik federasi, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh dong punya mimpi. Meskipun Alex Pastur nggak boleh kita bermimpi, saya mau bermimpi. Karena kita punya 180 menit menuju Piala Dunia, dihancurkan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Betul kan? Nah, jadi begitu teman-teman. Amri ini punya agenda apa? Mau jadi ketua umum PSSI masih lama bro. Pemilihan PSSI itu masih 2 tahun lagi. Ya,
saya menyampaikan sama seperti supporter yang lain yang ibunya aspirasi, bukan karena ingin ikut pemilihan ketua umum PSSI. Ketua umum PSSI masih 2 tahun lagi, masih lama.